Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kelas 5 SD Al-Fitian School Medan. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran tematik 1 subtema 2 kelas 5 tentang nilai luhur Pancasila, yang sebelumnya sila-sila Pancasila sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada tema ini adalah siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Dari Ustadz akan menerangkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Apa itu yang pertama? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa ini? Ya, pertama, bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang selanjutnya adalah saling menghormati antara umat beragama, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, dan juga orang lain tidak boleh memaksakan keyakinan agamanya kepada kita, dan tidak boleh ikut beribadah dengan yang lain keyakinan, lain agama. Dalam Islam sudah dijelaskan antara perbedaan agama ini, yaitu dengan surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Walaupun kita punya teman yang berbeda agama, kita nggak boleh beribadah bersamanya. Karena apa? Beda keyakinan. Tidak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi mereka juga tidak boleh beribadah bersama kita dengan alasan toleransi, tidak boleh. Ibadahnya masing-masing. Ya, agama A dengan agama A, agama Islam wajib dengan orang-orang yang seiman dan seakidah, dan agama yang C, D dan seterusnya beribadah masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa mencampur adukan agama satu dengan agama yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam hal ini berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit dan membantu orang lain yang dalam kondisi kesusahan. Dalam surah atau dalam Quran surah An-Nisa ayat 135, Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran surah An-Nisa ayat 135. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh membeda-bedakan dalam menengahi sebuah permasalahan. Ini kita nggak boleh membeda-bedakan
oh si A adalah saudaraku, oh si B adalah bukan saudaraku, oh si A satu suku denganku dan si B bukan satu suku denganku. Nah, kita maka harus berbuat adil, tidak memandang bulu golongan mana dari dia dari golongan mana, dari suku mana, tidak boleh, karena kita harus berbuat adil. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu nilai persatuan Indonesia. Gotong royong, kerjasama, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Di Indonesia banyak suku. Allah memang menciptakan suku-suku itu sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Batak, suku Melayu, suku Minang, ada suku apa lagi? Suku Karo, Batak Karo ya, suku Aceh dan seterusnya. Ya, jadi memang di Indonesia ini banyak sekali suku-suku yang berada di Indonesia. Agar apa? Agar kita saling mengenal. Nah, Anda sekalian ya rahmatullah. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja itu? Pemilu, musyawarah untuk mufakat, ya, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 Allah menerangkan tentang masalah ini. Coba simak dan didengarkan ya Anda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi di dalam Islam juga ada musyawarah mufakat. Itu dia. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Musyawarah, ya, permusyawaratan perwakilan, artinya apa? Urusan-urusan masyarakat itu diwakilkan oleh anggota DPR kita, anggota MPR kita untuk memutuskan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan rakyat. Jadi itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Dan sejak dahulu kala di Indonesia sudah ada musyawarah di desa misalnya. Sebuah desa, katakanlah desa A ingin mengadakan keamanan, maka seluruh warga atau sebagian warga ikut rapat dalam apa? Ikut rapat dalam musyawarah atau musyawarah untuk menghasilkan
kesepakatan bersama. Itulah Indonesia. Itulah yang terkandung di dalam sila keempat. Nah, yang terakhir adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila kelima. Sila kelima itu apa? Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Itu dia. Jadi semua memiliki hak yang sama, dan itu juga sudah diatur dalam, kalau dalam Islam sudah ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, kita disuruh oleh Allah juga berbuat adil kepada siapa saja. Ya, tidak memandang sukunya, ya, tidak memandang kaya miskinnya, kita harus berbuat adil. Nah, makna keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia apa? Satu, yang lainnya adalah seluruh rakyat Indonesia merasakan merasakan jalan yang bagus. Misalnya di daerah A jalannya bagus, maka di daerah B harus bagus. Itu baru namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan apa lagi? Keadilan di mata hukum. Tidak, misalnya seorang antum nanti akan menjadi seorang hakim, maka seorang hakim tidak bisa membeda-bedakan. Oh, si fulan adalah temanku, si fulan adalah abang aku, si fulan adalah saudaraku. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Harus sama di mata hukum. Ya, harus sama di mata hukum. Jadi kita harus berbuat adil bagi siapa saja. Ya, dalam hal ini adalah berbuat adil, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dan selanjutnya, ananda sekalian, Ustadz ingin antum mengerjakan tugas yang ada di halaman 84 tema 1 sub tema 2 dan halaman 101 yang berada di tema 1 sub tema 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan daring ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.